Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini kami akan mereview film dengan judul Unplanned. Film ini dirilis pada 29 Maret tahun 2019 di Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh Kerry Solomon dan juga Chuck Hanselman, dan diperan utamai oleh Abby Johnson. Jadi di sini saya Ashifa Cendikia NPM 2008260125 akan mereview film pada menit pertama hingga menit ke-11. Jadi pertama sekali film ini diceritakan melalui alur mundur, yang artinya dia menceritakan film pada saat seorang Abby ini menjadi seorang direktur pada suatu klinik aborsi yang disebut dengan Planned Parenthood. Jadi selama Abby ini menjadi direktur pada klinik ini, dia belum pernah dilibatkan dalam tim aborsi, sehingga dia tidak tahu bagaimana prosedur yang dilakukan pada saat aborsi berlangsung. Nah, pada hari itu ada seorang perawat yang meminta bantuan Abby untuk melakukan tindakan aborsi, membantu seorang dokter. Di situ Abby melakukan pemeriksaan pada kondisi janin melalui USG, yaitu dengan memegang probe, kemudian melihat kondisi janin. Janin yang diperiksa berusia 13 minggu dan masih aktif bergerak, juga terdengar detak jantungnya, yang artinya janin itu masih hidup. Nah, Abby kebingungan kenapa janin yang masih hidup tetap dilakukan aborsi. Namun dokter menghiraukan dan tetap melakukan penyedotan pada janin walaupun bayinya itu masih hidup. Penyedotan itu dilakukan dengan alat vakum, dan Abby ini merasa bahwa dia telah membunuh seorang bayi dan dia sudah merasa gagal. Sehingga inilah awal penyesalan dari Abby. Nah, pada menit selanjutnya itu diceritakan pada saat 8 tahun sebelum terjadinya kejadian ini, yaitu ketika Abby masih dalam masa pendidikan menjadi seorang psikolog. Jadi pada saat itu dia sedang berjalan-jalan dan berkeliling-keliling di suatu tempat. Kemudian dia menemukan suatu tempat yang mengajak Abby ini untuk bergabung di dalam tempat ini, yaitu klinik aborsi. Nah, namun Abby ini menolak karena dia mengatakan bahwa orang tuanya itu sangat pro terhadap kehidupan, sehingga dia tidak mungkin untuk melakukan aborsi ini. Yang artinya, seperti yang kita ketahui, aborsi ini merupakan suatu tindakan yang menyebabkan janinnya itu mati atau dikeluarkan secara paksa, baik itu dengan indikasi maupun tanpa indikasi. Namun sesuai undang-undang, aborsi ini harus dilakukan sesuai indikasi. Nah, jadi karena para yang tukang mempromosikan ini mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu ini dengan indikasi, yaitu dengan upaya untuk menyelamatkan seorang ibu dan seorang janin. Jadi dengan alasan tersebut, Abby menerimanya dan ingin bergabung ke dalam tempat ini. Namun pada saat hari pertama dia bergabung, ada segerombolan orang banyak yang menunggu di luar pagar dengan membawakan spanduk yang bertuliskan pembunuh. Jadi ternyata seseorang ini yang ada di luar pagar ini adalah orang-orang yang untuk mempengaruhi pasien-pasien yang datang pada klinik ini untuk tidak jadi melakukan aborsi. Namun perawat tadi mengatakan pada Abby, tugas Abby ini adalah untuk membuat para pasien yakin untuk melakukan aborsi dan menghiraukan ucapan-ucapan orang yang ada di luarnya. Nah, sampai ke menit 11 hanya itu. Kemudian dilanjutkan kepada teman saya, yaitu Dinda Asyura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Asyura Al-Khair dengan NPM 2008260126. Di sini saya akan melanjutkan review film Unplanned dari menit 12 sampai 23. Hari di mana Abby magang di tempat klinik aborsi tersebut dan percobaan pertama pada pasien aborsi dengan cara menjemput pasien di parkiran untuk mengalihkan pikiran pasien dari orang-orang yang berada di luar pagar untuk mempengaruhi penghentian aborsi terhadap pasien. Saat shift Abby selesai, Abby dijumpai oleh seorang perempuan di luar pagar dan berbincang mengenai aborsi yang dilakukan. Tetapi Abby berkata bahwa dia pernah melakukan aborsi di masa lalu dan 2 tahun kemudian Abby dan pacarnya melakukan hubungan seksual dan ternyata menghasilkan bahwa Abby memiliki anak di dalam kandungannya. Tetapi pacar Abby menyuruh untuk melakukan aborsi dan di saat itu Abby memilih untuk aborsi dikarenakan orang tua Abby tidak boleh tahu akan hal ini.
dan aborsi dilakukan di klinik di mana ia magang sebelumnya. Pada pasal 77 KUHP dinyatakan bahwasanya pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi, dan pasal 299 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Terima kasih. Untuk lanjutannya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Lela Raswati, saya akan mereview film Unplanet dari menit 24 sampai 35, sambungan dari menit yang tadi. Jadi review atau kesimpulan dari film di menit 24 sampai 35 yaitu adalah di sini ini kita bisa lihat ada seorang gadis yang datang ke klinik aborsi yang dimana tujuannya pasti untuk melakukan tindakan aborsi. Yang didampingin oleh Abby, di mana Abby sebagai penasehat pada klinik aborsi tersebut. Gadis itu menanyakan kepada Abby apakah tindakan aborsi ini berbahaya bagi dirinya dan janinnya. Maka si Abby pun berkata dan menjelaskan bahwa tindakan tersebut tidak berbahaya, apalagi pada saat itu usia kehamilan si gadis tersebut ini masih dalam usia 6-8 minggu. Jadi janinnya itu masih terbentuk beberapa jaringan atau kayak segumpal darah, belum terbentuk tubuh yang utuh, jelas Abby. Kemudian gadis tersebut tuh bertanya lagi, apakah ketika saya akan melakukan aborsi akan merasakan kesakitan? Nah, Abby berkata bahwa Abby menjelaskan dia tidak akan merasakan kesakitan dan juga si janin tidak akan merasakan kesakitan. Lalu lagi-lagi gadis itu kurang percaya akan tindakannya dan kurang yakin akan apa yang akan dia lakukan untuk mengaborsi janin tersebut. Tetapi Abby sebagai penasehat, dia menjelaskan dan mendampingi pasien, menjelaskan bahwa tindakan yang ia lakukan itu tidak salah, tindakan yang ia lakukan itu tidak berbahaya dan tidak melanggar hukum. Setelah itu Abby menjelaskan prosedur pelaksanaan aborsi, yaitu dengan menggunakan vakum, yaitu dengan menyedot si janin tersebut menggunakan alat. Kemudian Abby diajak oleh direktur klinik aborsi tersebut untuk masuk ke sebuah ruangan. Nah, ruangannya itu namanya POC. Ruangan POC seperti bisa kita lihat pada scene berikut ini. Jadi ruangan POC itu adalah ruangan untuk menyimpan beberapa bagian tubuh janin yang sudah disusun kembali. Nah, jadi setelah selesai aborsi, bagian-bagian tubuh janin itu disatukan kembali di cawan Petri dan dilihat apakah ada bagian yang hilang atau tertinggal atau tidak. Jika memang ada yang hilang atau tidak ada, itu berarti tandanya bagian tersebut masih menempel atau masih tertinggal di rahim si pasien atau si ibu. Video untuk menit selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Lutfia Syarial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Syarial yang akan melanjutkan review film yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Cynthia Lela Raswati. Oke, langsung saja pada menit ke-36 sampai menit ke-47 berawal dari seorang wanita yang ingin melakukan aborsi mengalami perdarahan yang hebat. Abby segera membawa wanita tersebut menuju ruangan untuk dilakukan tindakan. Dokter yang tidak ada di ruangan menambah kepanikan. Abby yang sangat panik mengambil beberapa kertas untuk menghentikan perdarahan. Untungnya dokter pun segera datang dan menstabilkan kondisi pasien, menginfus dan menyuntikkan antikoagulan ke serviks. Melihat itu semua, Abby sangat panik dan ingin memanggil ambulans, namun dilarang oleh direktur dan dokter di klinik tersebut karena pengunjuk rasa di luar akan mempublikasikannya dan segera menelpon polisi. Untungnya dengan dokter yang kompeten, hal tersebut dapat ditangani dengan baik. Ayah dari pasien tersebut khawatir dengan anaknya karena sudah lebih dari 2 jam tidak kunjung siap. Akhirnya Abby keluar dan menemui ayah dari pasien tersebut dan berbohong dengan mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja. Tidak lama kemudian, setelah selesai ditangani, pasien tersebut dibawa keluar oleh Abby untuk menemui ayahnya. Setelah semua siap, Abby yang sedang hamil melakukan perayaan atas kehamilannya bersama dengan teman-temannya. Setiap hari Sabtunya, orang yang tidak ingin dilakukan aborsi selalu berdiri di depan pagar untuk mengajak bicara wanita yang ingin melakukan aborsi untuk tidak melakukan hal tersebut dan memanjatkan doa. Di sisi lain, ada Abby yang sedang melahirkan ditemani oleh suaminya dan tak lebih dari 22 jam kemudian, Abby pun melahirkan seorang bayi perempuan.
Beberapa hari kemudian, Cheryl yang pindah klinik meminta Abi untuk menjadi direktur di klinik tersebut. Tetapi orang tuanya tidak setuju. Jika mau jadi direktur, maka Abi akan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap klinik tersebut. Abi yang memiliki keyakinan bahwa dengan melakukan aborsi dapat membantu mensejahterakan wanita, menolak dengan apa yang dikatakan orang tuanya. Mendengar hal tersebut, orang tua Abi sedih karena anaknya tidak ingin meninggalkan pekerjaannya. Di satu sisi, Abi berpikir bahwa ia seharusnya tidak mendapatkan pekerjaan dan mengambil tawaran yang dipromosikan kepadanya yang akhirnya membawa dia ke titik sekarang ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alia Petri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Petri dengan NPM 20082600130 dari kelompok bioetik kelompok 8 yang akan melanjutkan scene review film dari saudari rekan saya Lutfia Syahrial. Dan di sini saya akan mereview film dari scene menit ke-48 hingga ke menit 59. Jadi pada menit ini, seorang cewek yang bernama Abi itu tidak terima jika ada kamera yang menyoroti klinik aborsi mereka tersebut. Itu disoroti oleh komunitas 40 Days for Life, yaitu pembela jangan aborsi. Kemudian ada seorang pria dari komunitas 40 Days for Life itu mengatakan 3 contoh ketidakadilan, yaitu adanya perbudakan, pemisahan, dan Holocaust. Jadi Holocaust ini merupakan pembunuhan pada kaum Yahudi. Kemudian klinik tersebut menggunakan cara menyemprotkan air agar orang-orang yang berada di luar klinik tersebut itu tidak berada di pagarnya yang akan mengganggu pasien dari aborsi tersebut. Kemudian direktur Abi ini bekerja sebagai direktur klinik tersebut. Dia menawarkan kepada pelaku aborsi yang ingin aborsi, yaitu salah satunya dengan contohnya ada pasien seorang hamil 8 minggu, kemudian dia sudah menghabiskan sekitar $150 itu untuk USG. Kemudian Abi tersebut bilang kepada pasien tersebut bahwa kalau misalnya 10 minggu maka harganya akan naik menjadi $100 dan jika dia kehilangan kesempatan tersebut maka harganya itu akan naik menjadi lebih dari $250. Itu merupakan salah satu contoh tawaran Abi kepada pasien agar pasien tersebut tidak perlu lagi mikir untuk yang namanya aborsi. Kemudian salah satu pasien ada yang menelpon ke klinik tersebut untuk menanyakan apakah ada parkiran belakang pada klinik tersebut agar dia tidak dijumpai oleh keluarganya di luar pagar tersebut. Kemudian Abi tersebut bertanggung jawab akan hal yang tersebut dengan cara menjemput dan mengalihkan pikiran pasien aborsi tersebut, dan dia bernama Ronda. Jadi di luar pagar tersebut ada keluarganya yang sedang mendoakan agar Ronda tersebut tidak melakukan aborsi. Kemudian pada kejadian itu Abi pun akan teringat pada kejadian di masa lalu dia melakukan aborsi di tempat ia bekerja. Kemudian pada 4 tahun kemudian terjadi bencana alam yang badai besar dan berdampak pada klinik aborsi tersebut. Tetapi Abi tetap bersikeras untuk menerima pasien aborsi tersebut dikarenakan hanya pencapaian target dengan memberikan pilihan jadwal kepada pasien, yaitu ada 2 pilihan. Yang pertama itu jadwal ulang 2 minggu dari sekarang atau datang besok, dan mereka dengan staf menelpon pasien tersebut untuk menanyakan 2 pilihan tersebut, dan ternyata banyak yang memilih untuk datang besok melakukan aborsi walaupun kejadiannya itu aborsi dengan adanya cuaca badai. Kemudian terdapat pasal 349 KUHP yang menyatakan jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan, contohnya seperti aborsi, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan, maka dapat ditambah hukumannya dan dapat dicabut hak dia dalam praktik. Kemudian pada pasal 346 KUHP yang berisikan seorang wanita dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, maka dia dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi pada film ini contoh kasus aborsinya itu dia banyak dilakukan oleh wanita-wanita yang memang mau sama mau dan dia memilih untuk aborsi dan tidak memiliki anak tersebut. Bahkan ada juga yang di bawah umur, dan itu sangat dilarang, terkhususnya pada Indonesia memiliki hukum seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa aborsi itu dilarang kecuali dia dengan indikasi medis yang memang mengharuskan wanita tersebut harus melakukan aborsi. Mungkin itu saja dari review film saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Aziz. Di sini saya akan melanjutkan review film dari teman saya yaitu Alia Petri. Di sini saya nge-review film dari menit 60 sampai
71. Jadi perusahaan si Abi ini ingin mempersembahkan penghargaan kepada karyawannya, dan penghargaan itu jatuh kepada si Abi Johnson. Terus bahwa kliniknya Abi adalah satu-satunya yang konsisten pada targetnya setiap bulan. Sebelumnya perusahaan si Abi ini pernah mengalami beberapa tantangan. Jadi tantangan itu adalah 3 badai dalam 4 tahun telah mengosongkan cadangan kas perusahaan. Si Cheryl atau si direktur perusahaan tersebut menyuruh masing-masing klinik untuk ditugaskan target pertumbuhan menggandakan aborsi. Jadi si Abi pun kurang setuju atas pendapat si Cheryl atau si direktur tersebut, karena aborsi tidak pernah menjadi prioritas utama si Abi. Jadi si Abi pun bertanya kepada si Cheryl atau si direktur tersebut, kalau tujuan kita untuk mengurangi aborsi dan tujuan kita untuk mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan, kenapa kita diminta untuk menggandakan jumlah aborsi? Dan si Cheryl atau si direktur pun hanya terdiam dan tidak menjawab atas pertanyaan si Abi tersebut. Selanjutnya si Abi pun pulang ke rumahnya dan menceritakan keadaan apa yang terjadi di perusahaannya yang tadi. Kemudian si suaminya pun bertanya kepada si Abi, coba kau orang sepertiku yang mempercayai bahwa aborsi itu adalah yang buruk, aborsi adalah itu buruk, apa bedanya? Jadi si Abi Johnson pun menjawabnya, jika kita melakukannya sangat terlambat, trimester ketiga itu menjadi 3 hari ujian kesabaran, bukan lagi melalui prosedur bedah, hanya melainkan persalinan. Pada hari pertama mereka memperkenalkan kematian, mematikan janin. Mereka menghentikan jantung dengan menyuntikkan digoxin melalui dinding rahim ke hati janin, ke hati bayi tersebut. Pada hari kedua itu memicu kontraksi, dan hari ketiga itu persalinan, sebuah persalinan yang diinduksi secara artifisial dari janin yang dihentikan. Jadi si suami pun menjawab bahwa kamu membunuhku atau kamu membunuh janin-janin tersebut, dan si Abi pun hanya terdiam. Baik, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk nge-review video selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rifat Zulkarnain. Perkenalkan, saya Rifat Zulkarnain dengan NPM 2008260132. Saya dari kelompok bioetik 8. Di sini saya akan menjelaskan review film lanjutan dari teman saya Muhammad Abdul Aziz yang mengenai Unplanned. Saya membahas dari menit 1 jam 12 menit sampai 1 jam 23 menit. Nah, di sini saya membahas pertama ada seorang pria yang bernama Sean mendatangi suatu tempat pengumpulan janin-janin yang telah dilakukan aborsi yang disimpan di dalam drum. Sean menganggap bahwa drum tersebut terdapat adanya janin-janin di dalam drum tersebut yang dibawa oleh pria. Pria tersebut menjelaskan bahwa drum ini tidak tahu isinya apa, namun Sean meyakini bahwa drum tersebut adanya janin di dalamnya. Sean mendoakan dan berharap janin tersebut diterima oleh Tuhan. Lalu sementara Abby, sang tokoh utama, menangis setelah membantu praktik dokter dalam tindakan abortus dengan menggunakan vakum. Abby keluar tanpa ada isyarat dengan dokternya, menuju toilet, muntah, menangis, dan menganggap dirinya telah berdosa karena membunuh janin, yang dia rasa bahwa janin tersebut tidak ada dosanya, dan merasa Abby ingin keluar dari tempat praktik tersebut. Kemudian Abby pergi kepada pria Sean untuk menceritakan kejadian tadi, dan Abby merasa bahwa dirinya tidak mampu lagi untuk bekerja di sana karena menganggap bahwa tempat itu adalah tempat paling berdosa karena dia telah banyak membunuh janin. Lalu Sean ingin membantu Abby keluar dari tempat tersebut, yaitu Planned Parenthood. Lalu Abby ingin resign dari tempat kerja itu. Dia akan menceritakan kepada suaminya, yaitu Doug, untuk keluar dari Planned Parenthood. Lalu si Doug membantu Abby juga dengan cara memberitahunya, apapun pilihanmu itu adalah tindakanmu, itu adalah untukmu. Lalu hari berikutnya Abby dengan matang mengemasi barang-barangnya yang ada di Planned Parenthood untuk mengambil barang-barangnya yang disimpannya ke dalam sebuah kotak. Lalu dia bertemu dengan temannya yang bernama Megan, di mana Megan tersebut heran dengan Abby karena Abby itu sedang mengemasi barang-barangnya. Abby menjelaskan kalau dia ingin keluar dari Planned Parenthood, dan Abby menganggap bahwa Megan yang paling mengerti dengan keadaan Abby karena Abby tahu tempat itu tidak terbaik untuk Abby, dan Abby juga menjelaskan kepada Megan bahwa dia ingin resign dari tempat tersebut.
dan nanti akan dibuatnya surat untuk keluar dari Planned Parenthood. Setelah itu Abby menulis surat resignnya dan dia keluar dari tempat tersebut. Lalu ketika keluar dari Planned Parenthood, dia bertemu dengan Shawn dan berkata bahwa dia telah keluar dan menelpon orang tuanya bahwa dia telah resign, dan orang tuanya bangga dengan tindakan dia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Rizky Fauziatul Hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauziatul Hidayah dengan NPM 208260133. Di sini saya akan melanjutkan mereview film yang berjudul Unplanned yang telah tayang pada 2019 silam. Nah, di sini saya akan mereview pada durasi 1 jam 24 menit sampai 1 jam 34 menit. Setelah Abby Johnson keluar dari klinik Unplanned Parenthood, Abby Johnson terbangun pada tengah malam dan ia menangis karena ia menyesali telah terlibat dalam 22.000 kasus aborsi di Amerika. Setelah Abby beristirahat dan menenangkan diri, Abby datang ke kantor Shawn dan Melissa untuk membantu dan bercerita bahwa usaha Shawn dan Melissa ini berhasil membuat penurunan angka wanita yang datang untuk aborsi pada klinik Unplanned Parenthood. Setelah bercerita dengan Shawn dan Melissa, Abby Johnson memutuskan untuk menjadi relawan yang bertugas untuk mencegah para wanita yang datang ke Unplanned Parenthood untuk aborsi. Pada hari pertama Abby menjadi relawan, Abby berhasil membujuk seorang wanita yang bernama Hannah untuk tidak melakukan aborsi. Setelah Abby Johnson berhasil membujuk Hannah untuk tidak melakukan aborsi, Abby Johnson bertemu dengan Cheryl, di mana Cheryl itu merupakan direktur dari klinik Unplanned Parenthood. Pada saat itu mereka berdebat dan Cheryl menganggap bahwa Abby Johnson adalah musuh karena telah membocorkan rahasia dari klinik Unplanned Parenthood. Dan setelah itu Abby Johnson dituntut oleh pihak dari Unplanned Parenthood. Tetapi Abby beruntung karena ada seorang pengacara yang bernama Jeff yang akan membela Abby pada kasus ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan review dari Rizky Fauziatul Hidayah mengenai film Unplanned ini. Bagian saya yang dimulai dari menit ke 96 sampai habis. Nah, jadi si Abby itu dituntut oleh perusahaan Planned Parenthood itu karena dia dianggap sebagai ancaman bagi perusahaan itu, karena dia kan sudah keluarkan dia dari perusahaan itu. Nah, jadi dia dan teman-temannya ini ikut berdoa gitu di luar pagar perusahaan tersebut. Jadi dia dituntut. Nah, jadi dia diskusi lah tuh sama temannya. Lalu dia dibawa temennya ke pengacara. Nah, ini pengacaranya, mereka berdiskusi mengenai gimana nanti biar mereka bisa menang dalam sidang tuntutan itu. Nah, lanjutlah mereka berdiskusi, ya kan. Oke, udah dapet jalan keluarnya. Si Abby ditanya gimana ininya, dia memang bersalah atau tidak, dan dia nggak bersalah, cuman ini kayak diskusi gitu kan. Jadi Abby menghadiri sidang tersebut bersama kedua orang tuanya serta teman-temannya dan pengacaranya tersebut. Nah, lalu sidang berlangsung selama 1 jam dan hasil akhir dari sidang tersebut adalah Abby menang. Perusahaan Planned Parenthood itu terbukti kalah dikarenakan mereka ketahuan karena yang mereka lakukan itu hanya aborsi. Selanjutnya jadi si Abby menang. Berakhirlah cerita si Abby ini, dan ternyata Planned Parenthood itu ditutup. Nah, ditutup karena memang itu tindakan yang salah, karena tidak mengasih solusi apapun selain melakukan aborsi. Nah, lalu Abby kayak pidato gitu di depan orang-orang kalau dia menyesal karena pernah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, jadi
Sampai sinilah ceritanya, lalu mereka berdoa lagi di depan pagar perusahaan tersebut untuk anak-anak bayi yang sudah diaborsi oleh perusahaan tersebut. Mereka juga memberikan bunga untuk mengenang anak-anak yang telah diaborsi tersebut. Nah, lalu sekian dari saya, mungkin itu saja. Saya Telta Safani dari kelompok 8. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.